Kalau laki-laki yang dinikahi, laki-laki yang menikahinya kemudian dengan sukarela lalu diceraikan pun sesuai dengan proses perceraian yang wajar, baru boleh di laki-laki pertama atau suami pertama menikah kembali. Tetapi diambil jalan pintas. Jalan pintas yang diambil, dicari si muhalli, orang yang menghalalkan pernikahan padahal tidak halal. Si laki-laki itu diberikan sejumlah uang, kemudian mahar perkawinan juga diberikan oleh yang menyuruh mengawininya, dengan catatan menikah 1 hari atau 2 hari kemudian diceraikan kembali. Dalam bahasa kasar, orang-orang tua dulu sering mengatakan itu mencari kambing bendot. Itu pernikahan seperti itu dalam agama tidak sah. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Pada pertemuan kali ini kembali kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan pada pertemuan yang lalu. Karena ada beberapa pertanyaan yang belum kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan menjawab kembali pertanyaan yang telah disampaikan kepada kita. Insya-Allah pertanyaan yang diajukan pada pertemuan yang lalu yang belum sempat kita jawab adalah bagaimana hukum nikah siri. Baiklah, di dalam Islam ada 4 macam pernikahan yang tidak sah menurut syariat. Yang pertama, nikah shighar. Yang kedua, nikah muhalli. Sedang yang ketiga, nikah mut'ah. Yang keempat, nikah siri. Ini nikah siri ada 2 pengertian, nanti kita akan jelaskan. Jadi kita lihat dulu yang pertama, nikah shighar. Nikah shighar dengan bahasa lain itu sama dengan barter atau pertukaran. Seorang laki-laki yang punya anak perempuan atau punya saudara perempuan atau punya budak perempuan, si laki-laki ini menikahkan anak perempuannya atau adik perempuannya atau budak perempuannya kepada laki-laki lain dengan catatan, dengan syarat bahwa si laki-laki yang menikahnya, yang dinikahkan itu, dia harus menikahkan juga saudaranya kepada si laki-laki yang menikahkannya. Jadi ini dalam Islam tidak dibolehkan, ini diharamkan dalam Islam. Pengharaman ini muncul karena ada sebuah persyaratan. Jadi kalau tidak ada persyaratan, itu sah-sah saja seperti pernikahan biasa, asal memiliki syarat dan rukun nikah. Jadi Rasulullah SAW memberikan larangan terhadap nikah shighar. Jadi barang siapa yang ada sebuah persyaratan atau barang siapa yang mensyaratkan sesuatu di dalam sebuah pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Setiap sesuatu yang disyaratkan yang tidak ada di dalam kitabullah itu adalah tidak sah, walaupun mereka itu menetapkan dengan 10 persyaratan. Itu yang pertama. Nikah shighar itu tidak sah dalam Islam. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu nikah muhalli. Muhalli mencari seseorang yang menghalalkan pernikahan, yang mereka menganggap pernikahan itu halal padahal tidak halal. Misalnya seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan talak 3, itu kan tidak boleh rujuk kecuali si istri menikah dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki yang dinikahi, laki-laki yang menikahinya kemudian dengan sukarela lalu diceraikan pun sesuai dengan proses perceraian yang wajar, baru boleh di laki-laki pertama atau suami pertama menikah kembali. Tetapi diambil jalan pintas. Jalan pintas yang diambil, dicari si muhalli, orang yang menghalalkan pernikahan padahal tidak halal.
si laki-laki itu diberikan sejumlah uang, kemudian mahar perkawinan juga diberikan oleh yang menyuruh mengawininya, dengan catatan menikah 1 hari atau 2 hari kemudian diceraikan kembali. Dalam bahasa kasar, orang-orang tua dulu sering mengatakan itu mencari kambing bendot. Itu pernikahan seperti itu dalam agama tidak sah. Tetapi sebagian ulama mengatakan persyaratannya batal, pernikahan itu sah. Artinya begini, kalau ini terjadi pada seseorang di mana dia menikah, dia bawa maharnya, ada walinya, lengkap persyaratan pernikahannya, rukunnya, maka pernikahan itu sah, tapi syaratnya yang dibatalkan. Tapi sebaiknya proses yang seperti itu tidak dilakukan. Jadi kalau mencari si muhalli supaya halal pernikahan itu tidak halal dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketiga yang tidak sah dalam Islam adalah pernikahan mut'ah. Ini biasanya dilakukan oleh imam-imam Syiah Rafidhah. Jadi kalau tingkat imam, pemimpin Syiah Rafidhah itu, pemimpin besar, mereka melakukan pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah itu pernikahan yang diawali oleh sebuah perjanjian. Apakah 1 hari atau 1 bulan kemudian diceraikan dengan masa tertentu. Islam pada awalnya membolehkan, tapi belakangan Rasulullah SAW melarang pernikahan yang seperti itu. Karena akibat efek yang muncul belakangan itu sangat besar. Kalau perempuan yang nikahi dengan nikah mut'ah seminggu atau 1 bulan, kemudian si perempuan itu hamil, lalu diceraikan, bagaimana dengan nasib anak mereka nanti pada hari kemudian? Jadi maka pernikahan yang seperti itu dihalalkan. Jadi yang lucunya, ada seorang pemuda di Iran mendatangi seorang imam Syiah, lalu dia sampaikan, Imam, anak perempuan Anda saya nikahkan kepada saya dengan nikah mut'ah. Sang imam itu marah-marah. Dia mengatakan bahwa nikah mut'ah itu bukan berlaku untuk kalian. Nikah mut'ah itu berlaku untuk kami-kami, penguasa-penguasa, imam-imam Syiah. Itu kalian tidak berlaku itu. Jadi inilah sebuah contoh. Makanya perlakuan yang seperti itu atau yang dikatakan dengan nikah mut'ah itu diharamkan dalam Islam. Kemudian yang keempat itu ada nikah siri. Nikah siri itu ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini kebiasaan anak-anak kos, ya. Mereka buat pesta pernikahan. Jadi mereka undang yang laki-laki, undang temannya yang laki-laki, yang perempuan undang temannya yang perempuan. Kemudian si anak perempuan menikahkan dirinya kepada anak laki-laki yang disaksikan oleh teman-temannya. Lalu soal biaya kuliah itu ditanggung oleh wali mereka masing-masing, kemudian tinggal di tempat kos masing-masing. Tapi kalau mereka ingin berhubungan, mereka saling kontak dan mereka berhubungan. Nikah siri yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau ada sebuah nikah siri yang lazim disebut hari ini, misalnya dalam sebuah pernikahan disebut siri karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Tapi segala yang menyangkut dengan persyaratan dan hukum nikah itu terpenuhi, maka itu sah. Misalnya sebuah pernikahan ada perempuan tidak dipaksa, ada laki-laki, dan laki-laki itu menyiapkan mahar. Ada laki-laki, ada perempuan tidak dipaksa, ada mahar 1. Kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi untuk menyaksikan tentang adanya ijab kabul. Jadi kalau pernikahan yang seperti itu sah dalam pandangan Islam. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, yang pertama. Kemudian yang kedua ada wali. Yang ketiga ada ijab kabul yang disaksikan juga oleh 2 orang saksi. Jadi pernikahan yang seperti itu dalam pandangan Islam itu dibolehkan. Cuma begini, yang perlu kita ketahui bahwa pernikahan atau perkawinan
bukan hanya sebatas perkawinan. Setelah ada perkawinan, mungkin nanti ada perceraian. Jadi kalau perkawinan yang dilakukan walaupun persyaratannya cukup dalam pandangan agama tapi tidak tercatat di kantor urusan agama, persoalannya rumit. Nanti ada perceraian. Setelah ada perceraian, kemungkinan si perempuan ini atau si laki-laki ini ingin menikah kembali. Membutuhkan persyaratan selanjutnya. Harus ada surat perceraian. Nanti disampaikan kepada kepala urusan agama, dia tidak mau menangani persoalan karena nikahnya tidak tercatat dari awal. Yang kedua, persoalan harta. Kalau nanti ada kematian, salah satu di antara mereka meninggal dunia, ada harta, ada ahli waris. Jadi persoalannya bertambah rumit. Sebaiknya rukun-rukun yang menyangkut dengan pernikahan itu terpenuhi sesuai dengan syariat Islam, kemudian dilaporkan kepada kepala urusan agama supaya tercatat dalam lembaran negara, nanti diberikan buku nikah, itu lebih afdal, itu lebih baik. Itu pernikahan yang benar jadi dalam pandangan Islam. Jadi kalau misalnya tidak tercatat secara hukum agama sah-sah saja, tapi sebaiknya kita taat pada aturan yang berlaku karena aturan itu untuk memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Jadi mudah-mudahan yang belum menikah supaya segera untuk menikah dengan ketentuan yang telah diatur dalam syarak. Terima kasih.